Santai, santai ya Pak ya? Nggak Oh, apa-apa ya? santai nggak apa. Aku rada bingung ini sama kepala dinas. Biasanya sama perwakilan sekarang sama kepala dinas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Cak Dedi. Ya. Ini kepala dinas PMK Pemkot Surabaya nggih Cak. Ya. Terima kasih waktunya. Kita di sini akan sedikit ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol Cak tentang apa itu PMK kan itu kan. PMK orang tahunya kan PMK itu tugasnya dipanggil, ada kebakaran, datang kebakarnya makin nggak bisa memadamkan, dihujat, kan serba susah ini ya. Ya. Jadi mungkin di sini akan saya ingin rekan-rekan ingin mengetahui tentang PMK. PMK itu sebenarnya strukturnya langsung di bawah siapa Cak? Jadi gini aja Endro. PMK ini secara nomenklatur merupakan dinas. Dinas nih. Ya, satu dinas di Kota Surabaya yang berdiri sendiri. Mungkin di kota lain bergabung dengan dinas lain. Ya. Tapi kalau di Surabaya Dinas Pemadam Kebakaran ini berdiri sendiri dinasnya, langsung di bawah komando Ibu Wali Kota. Langsung ya Cak? Langsung di bawah komando Ibu Wali Kota. Untuk PMK ini memang seperti yang Cak Endro sampaikan, memang kepanjangannya Dinas Pemadam Kebakaran. Tapi tugas kita sehari-harinya bukan hanya memadamkan, kami juga ada rescue-nya juga, tim rescue. Oh, tim rescue. Ya, jadi selain memadamkan, kami juga ada tim penyelamatan. Penyelamatan ya? Ya, baik dari orang terjebak di mobil, menyelamatkan ada lebah, ada sampai orang yang cincinnya nggak bisa keluar dari jari itu datang ke PMK untuk minta Sampai segitunya sampai ya? segitu tugas PMK. Sampai malam dan sebagainya, sampai ngambilkan kucing, sangkut di pohon yang diselokan dan sebagainya. Wah, itu tugas PMK memang itu. Berarti universal nih Cak ya? Iya, bukan hanya memadamkan saja. Iya, masyarakat selama ini taunya PMK itu memadamkan api, tapi sebetulnya bukan hanya memadamkan saja, kami juga termasuk penyelamatan, tim rescue. Terus strukturnya PMK itu di Pemkot ini ada berapa Cak? Struktur maksudnya ada rayonisasi atau? Oh iya, jadi kalau strukturalnya, secara strukturalnya kita ada 2 bidang dan 1 sekretariat. Ya, nah, di masing-masing bidang ini ada 3 kasih. Jadi di bidang operasional dan bidang sarana prasarana, ini masing-masing bidang ini ada 3 kasih. Dan sekretariat ini dipimpin oleh Pak Sek. Ini ada 2 kasubag kebagian. Nah, non struktural secara fungsionalnya kami memiliki 5 rayon dan 16 pos 15 yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Jadi mirip polsek tuh ya Cak ya? Ya, betul. Tapi kami ada 5 rayon. 5 rayon. Ini rayon 1 ini di Pasar Turi. Kita punya 3 pos. 3 pos. Pos 1 di Pegirian, pos 2 di Grudo, dan pos 3 di 1 Inde di Pasar Turi. Oh, di Pasar Turi ini. Kemudian di rayon 2 itu untuk cover Surabaya Utara. Surabaya Utara. Rayon 2 itu rayonnya di Makam Rangka itu depannya Tambak Rejo. Kemudian untuk 2 cepunya itu di Menur, 2 Demaknya di Bulak, sama di Mulyorejo. Ada 3 pos. 3 pos. Ya. Ini coverage semua Cak? Untuk kemampuan untuk istilahnya ada kebakaran di wilayah Surabaya udah tercakup semua? Jadi tercakup semua. Jadi kantor pos dan rayon kami yang jumlah 21 ini, secara manajemen wilayah kebakaran, itu bila ditarik radius 2,5 kilo, ini kalau untuk nutupi peta Surabaya, ini sudah bisa cover 96%. Artinya dengan 2,5 kilo di masing-masing pos dan rayon ini, sudah tercover 96%. 96% ya? Ya. Berarti sisa 4%, 4% itu yang di ujung-ujung tepi-tepinya, yang kecil-kecil itu. Tapi dari 4% itu nggak terlalu rawan ya? Nggak terlalu signifikan ya. Jadi untuk pemadaman yang biasa aja pun bisa nggih? Bisa. Itu terkait, untuk personelnya berapa banyak Cak? Jadi untuk personel kami ada 813 mungkin, 213 ya. Yang staff kami hanya 160 sekian. Yang 600 sekian itu pasukan juru padam dan juru mudi. Paling banyak pasukannya ya Cak? Iya, itu yang tersebar di seluruh pos-pos tadi, pos dan rayon. Dan ini ready 24 jam ya Cak? Ready 24 jam. 3 shift kami Pak. 3 shift ya? Jadi 3 shift. Udah ngalah-ngalahi
udah mirip-mirip sama kita lah ya. Ya, polisi, Pak. kesehatan, rumah sakit sama ya. Ya, nah ini mungkin masyarakat. Mungkin rekan-rekan banyak yang belum ngerti, dipikir pemadam kebakaran ini pada saat nggak ada kebakaran istirahat, padahal dia standby terus menjaga ini kan. Ya. Jadi itu kemudian untuk tadi sudah dijelasin tugas pokok ya. Untuk selama ini kan kalau ada kejadian-kejadian, misalkan ada kebakaran, itu ada SOP-nya nggak Cek kira-kira? Ya, jadi kami pemerintah kota ini mempunyai call center 112. Call center 112 aja. Call center 112 ini yang selalu kita dengung-dengungkan oleh Bu Wali Kota, didengung-dengungkan agar masyarakat aware dengan call center 112 ini. 112. Ya. Sampai mobil-mobil kami ini kita tempelin semua itu. Jadi supaya kalau pas jalan ini biar masyarakat tahu. Artinya masyarakat apapun bentuknya, bukan hanya kebakaran, ada pohon tumbang, ada banjir, ada kecelakaan, ada orang terlantar dan sebagainya. Ada call center 112. Nah, khusus untuk yang PMK memang nanti jalur itu sama di call center 112. Begitu ada komando, ada informasi kejadian 65, istilah kebakaran itu 65. Kalau di Bapak kan 33 kecelakaan. Kami 65 itu kebakaran. Begitu ada informasi kebakaran, titiknya di mana ini kami juga ada aplikasi. Ada aplikasi Siaga 112. Siaga 112. Itu langsung muncul di petanya, itu lokasinya di titik ini. Kalau ada yang melaporkan ada 65 di jalan, katakanlah di jalan Diponegoro misalnya, itu nanti langsung muncul mana pos rayon yang terdekat dengan jalan Diponegoro, itu secara peta sudah terbaca. Petugas di comment center langsung menghubungi, langsung menyampaikan ada kejadian 65, segera meluncur. Oh, langsung ke lokasi? Ya, langsung ke lokasi. Kira-kira rentang waktunya ada perkiraan berapa menit, Cak? Bu Wali Kota menetapkan kebijakan untuk respon time kami hanya 7 menit. 7 menit ya? Dengan tadi wilayah dengan 2,5 km kami sudah bisa mengcover 96% wilayah Surabaya. Dengan 2,5 km ini perhitungan kurang lebih 7 menit. 7 menit harus sampai lokasi. Ya, meskipun secara nasional Kemendagri itu SOP-nya 15 menit. Tapi 15 untuk khusus Surabaya, Bu Wali Kota menetapkan harus 7 menit sampai lokasi. Mungkin SOP satu-satunya ya di Jawa Timur, bahkan mungkin Indonesia masih belum ada mungkin, ya. Indonesia berarti ini suatu 7 menit. Suatu inovasi dari Pemkot ini ya, untuk menangani kebakaran bisa tempo waktu 7 menit. Ya. Kalaupun tidak nyampe mesti ada alasan-alasan. Misalnya pas meluncur ada kereta lewat misalnya, itu secara komunikasi kami kan juga digital di comment center, itu terbaca semua. Kami belum sampai ini ada kereta lewat, itu komunikasi teman-teman terekam semua di sana. Oh gitu. Sampai lokasi 7 menit misalnya. Selama pemadaman proses SOP kan 7 menit saja. Untuk persiapan ini kan kita sering kadang musim kemarau. Ya. Nyari airnya ini kan susah, Cak, sumbernya. Biasanya sumbernya dari mana aja, Cak? Jadi gini, modelnya gimana? Kondisi mobil PMK, mobil PMK pada saat pergantian shift itu selalu dicek dengan shift berikutnya. Itu kondisi harus sudah ready, siap tempur. Artinya air sudah harus penuh dan sebagainya. Jadi pada saat kedatangan pertama ini sudah langsung bisa action. Oh gitu, Cak. Nah, cuma nanti pas habis misalnya butuh air lagi, ini baru kita butuhkan titik-titik sumur. Kami sudah ada kurang lebih 400 titik sumur kebakaran yang siap digunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Jadi 400 sumur ya? Ya. Selama ini kondisinya terjaga semua, Cak? Terjaga. Jadi setiap shift itu teman-teman tuh ada yang di bagian sarana prasarana ini tugasnya memang untuk ngecek sumur pompa. 400 sumur ya? Di seluruh area, seluruh wilayah Surabaya. Jadi untuk musim kemarau ini ya, kebetulan memang secara data setiap musim kemarau angka kejadian kebakaran ini memang meningkat. Meningkat ya? Ya, memang kebanyakan kejadian kebakaran yang lahan terbuka karena lahan orang buang puntung rokok, orang bakar sampah dan sebagainya. Yang di rumah itu kebanyakan orang masak ditinggal, kemudian ada konsentrasi listrik dan sebagainya. Nah, sebetulnya musim kemarau ini sebetulnya angkanya naik. Tapi berhubung ada pandemi yang harus orang stay at home, ini juga menguntungkan bagi petugas kami karena banyak orang tinggal di rumah, jadi mereka lebih care. Kalau masak jadi ditunggui, jadi angka kejadiannya menurun untuk tahun ini di musim kemarau. Dan untuk kebutuhan air
Setiap hari ini tim dari bidang sarana prasarana ngecek untuk kondisi sumur tandon tadi, ya? sumur yang kebakaran. Ada sekitar berapa, Cak? Sumurnya? Ada sekitar 400-an. 400 ya? 400 sumur. Itu selama ini dirawat terus ya? Dirawat. Meskipun masyarakat nggak ngerti ada sumur ini, Cak? Kita kasih tanda, ada mesti ada. Jadi kalau ada patok warna merah, ada tulisannya PMK, itu di dekat situ pasti ada sumur PMK untuk ya? persediaannya. Jadi kecepatannya sudah ada juga untuk ngambilnya di situ ya. Ya, jadi orang kan mikirnya kadang ini masyarakat umum ambil di mana sih airnya PMK? Oh di sungai, sungai orang. Ya memang dimanapun bisa. Jadi Dimanapun secara bisa, undang-undang misalnya kalau di mall gitu ya, dia punya hidran, itu wajib kita pakai hidrannya, sumber tandonnya dia juga kita pakai. Kayak kemarin sore ada kebakaran di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Mitra Keluarga. Ya kita pakai sumber airnya, tandonnya air di Mitra Keluarga ini yang kita pakai. Kalau misalnya ada rumah dia punya kolam renang, air kolam renang itu kita pakai. Itu secara undang-undang kita bisa menggunakan itu semua sumber daya itu. Kalau dekat sungai ya kita gunakan sungai. Nah, untuk yang jauh-jauh itu kita juga mengantisipasi ada tandon-tandon sumur PMK yang. Saya tertarik tadi, Cak, yang ada di kejadian Mitra Keluarga ada hidran. Berarti kan hidran ini khusus untuk bangunan-bangunan yang swasta lah istilahnya, Cak. Ya. Ini sudah ada SOP-nya berarti setiap bangunan yang dibangun harus ada hidrannya. Ya? Ada. Aturannya Kementerian PU itu ada, Pak. Kementerian PU. Jadi mall, hotel, tempat-tempat usaha dengan luasan tertentu, dengan ketinggian tertentu, dan tingkat resiko yang tinggi ya. Dengan resiko tinggi, dia harus punya pompa, punya tandon sekaligus hidran. Jadi sebelum bangun pasti udah koordinasi dulu ya. Untuk inspek ya. Ya, betul. Jadi mungkin itu kemudian era pandemi ini masyarakat banyak di rumah ya. Ya. Gitu. Kegiatan-kegiatan dari PMK selama ini ada nggak, Cak? Untuk mengantisipasi sosialisasi ke masyarakat tentang PMK itu? Ya. Jadi yang sebelum pandemi ini kita melakukan sosialisasi dan simulasi itu turun ke lapangan, baik ke sekolah maupun ke kampung-kampung. Rutin ya, Cak ya? Iya, rutin. Selama pandemi ini memang kita batasin. Jadi kita hanya sosialisasi saja melalui media-media, radio dan sebagainya. Jadi kita rutin mengingatkan masyarakat. Musim kemarau ini panas dan anginnya biasanya kencang. Jadi tolong kalau masak ditungguin sampai selesai. Kita suruh cek instalasi listriknya. Untuk kabel-kabel itu sebetulnya kan ada masa pakainya itu, tapi masyarakat kadang-kadang kan abai gitu. Pokoknya selama nggak pernah kejadian ya rumah itu 20 tahun kabelnya instalasinya nggak pernah diganti. Padahal sebetulnya kabel instalasi di rumah itu ada masa pakai. Itu yang harus masyarakat rajin untuk ngecek itu. Dan yang terpenting masyarakat itu untuk untuk pertolongan pertama di rumahnya, baik tempat usaha maupun rumah mestinya punya APAR. Alat pemadam api ringan. Baik yang 3 kilo dan sebagainya harusnya tetap sedia itu. Dan untuk cara pemakaiannya kami biasanya bisa melatih. Oh gitu aja ya. Nah ini kan terkait kegiatan masyarakat, banyak kejadian yang sering saat-saat ini kan sering kejadian rata-rata kebanyakan terjadinya karena apa, Cak? Ini kebakarannya rata-rata yang paling sering. Kalau untuk rumah yang untuk bangunan rata-rata konsleting listrik. Konsleting listrik ya. Kemudian kompor ngebros. Kompor ngebros, masak ditinggal, kompor kayak kemarin. Terus obat nyamuk ditinggal, bakar kasur, kasurnya akhirnya kemana-mana sampai satu ruangan kebakar. Jadi itu untuk rumah tangga biasanya? Ya, itu untuk gedung. Untuk yang lahan terbuka, itu biasanya orang bakar sampah. Kemudian angin kenceng, akhirnya ini yang di Dian Istana, ini 2 hari, hari Senin, Selasa kemarin. Itu hampir 6 hektar itu. Alang-alang kebakar, tapi kalau tidak kita padamkan itu nanti ke pemukiman arahnya. Sehingga kita harus antisipasi juga, kita harus memadamkan seluas itu. Jadi yang di samping jalan tol itu ya? Iya, itu samping jalan tol. Saya pikir dibakar ya, itu kebakaran sendiri. Kita nggak berani ngomong gitu. Harusnya memang dia harus dipotong ya, supaya tidak menimbulkan kebakaran gitu. Itu kemarin kita padamkan, maksudnya kemarin hari Senin sudah kita padamkan, sudah padam. Kemudian muncul lagi, besoknya kebakar lagi, kita padamkan lagi 2 hari. Jadi
beberapa hari ini banyak sekali kebakaran ternyata ya. Karena kan yang viral nih kan kemarin di televisi yang kebakaran ya. Kebakaran di dalam kekunci kan itu. Betul. Nah, dari pihak PMK kira-kira apa yang perlu disampaikan ke rekan-rekan supaya tidak terjadi kejadian yang seperti kemarin itu? Ya. Jadi kemarin untuk pemilik usaha ya terutamanya sebetulnya boleh kita membuat pintu sekuat-kuatnya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kejahatan, misalnya supaya tidak dicongkel, supaya tidak dijarah tokonya dan sebagainya. Tapi harusnya juga memikirkan bagaimana kalau terjadi kebakaran dia mengevakuasi dirinya itu juga jalur bisa evakuasi aman. Ini yang nggak ada ya, Cak ya. Jadi untuk toko yang kejadian kemarin itu memang pintu harmonikanya double dan tidak ada angin-anginnya. Begitu pintu harmonika langsung tembok tertutup, langsung tembok tertutup. Jadi biasanya pintu harmonika itu masih ada lubang-lubangnya, ada angin-anginnya. Yang kemarin itu full. Full terus kemudian double. Setelah pintu harmonika baja itu kita dibuka sama teman-teman, ternyata ada tralisnya lagi, yang besi yang silang-silang itu. Dan dia dikunci dari dalam karena dia dihuni untuk tidur juga. Wah. Kalau toko yang di pemiliknya tidak tidur di toko, dia nguncinya dari luar, itu mungkin bongkarnya lebih mudah. Lebih mudah ya. Karena dia dari dalam terus ada rantainya lagi. Jadi teman-teman buka dan pasukan ini sudah sempat jebol tembok toko sampingnya. Dijebol untuk mengeluarkan asapnya sudah. Untuk mengurangi asap dan sebagainya. Begitu pintu terbuka, langkah yang pertama secara SOP kami memang harus menyisir korban. Di titik-titik yang aman, yang tidak ada apinya. Dan kemarin asap sudah penuh, jadi teman-teman sudah menggunakan breathing aparatus menyisir korban sampai 2 kali, sampai ke lantai 2 sebelum melakukan pemadaman. Disisir sampai lantai 2, tidak ditemukan korban dan tidak ada suara teriakan atau apa, tidak ada. Sehingga kemudian teman-teman melakukan pemadaman. Jadi setelah pemadaman sasaran selesai, pertama itu korban dulu evakuasi. Evakuasi korban, itu langkah pertama. Ya. Jadi memang SOP yang selama ini tidak memadamkan dulu baru. Iya. Jadi kita sisir korban tidak ditemukan, tidak ada tanda-tanda minta tolong dan sebagainya. Akhirnya kita lakukan pemadaman. Pada saat api pokok sudah padam, kita pembasahan, ngurangi asap itu. Begitu asap hilang, baru satu persatu ditemukan. Jadi kalau dilihat kerjanya capek juga ini Cak ya. Banyak sekali ini beberapa hari ini, seminggu ini ada berapa kejadian ya Cak? Hari Minggu saja kemarin itu tercatat 8 kejadian. 8 kejadian ya Cak ya? 8 kejadian, 4 bangunan, 4 lahan kosong. 4 bangunan, 4 lahan kosong. Ya, 3 bangunan, 1 gudang, 4 lahan kosong. Nah, gudang ini yang gudang di Kalianak, gudang kayu lok di Kalianak. Itu kayu lok yang besar-besar itu terbakar, Pak. Wah, itu pemadamannya susah itu ya? Lama, cukup lama. Karena kan sama aja madamin bara api ya, korek dipademin nggak mati-matiin ya. Iya. Ya, jadi ngelihat intensitas ini kejadian viral mungkin dari pihak PMK ada himbauan khusus buat rekan-rekan supaya di era pandemik kan gitu aja. Kemudian banyak di rumah juga, kegiatan juga banyak menggunakan listrik kan gitu kan ya. Mungkin ada himbauan apa yang perlu disampaikan ya? Iya, tadi yang saya sampaikan, masyarakat kita lanjutkan, kita sebarkan lagi informasi 112. 112 aja Satu comment center, call center 112 ini begitu masyarakat lebih aware, begitu cepat informasi datang, cepat kita tangani, akan semakin meminimalisir korban maupun kerusakan di wilayah tempat kejadian kebakaran. Ya, terus kemudian untuk yang di rumah, instalasi listriknya, saya mohon juga rajin dicek. Kalau meninggalkan, terutama alat-alat elektronik, kalau yang nggak digunakan, dicabut saja. Dicabut ya? Kadang-kadang kan diincepno tapi dimatikan, tapi posisi itunya masih ditancap. Itu sebaiknya dicabut saja, supaya aman dan sebagainya. Kemudian cek juga regulator kompor gas itu, regulator itu biasanya sudah lama kena minyak dan sebagainya. Terus itu yang kadang-kadang gebros, panik dan sebagainya sehingga tambah memperparah kebakaran. Gitu ya. Jadi 3 itu yang penting ya selama ini ya. Kejadian yang sering ditemukan bahwa kejadiannya awalnya dari konsleting, kemudian kompor, kemudian bakar-bakar yang lain ya. Apalagi kemarau kayak gini aja. Betul, kemarau anginnya kenceng juga. Ya.
Baik Pak, terima kasih himbauannya Ya. kepada masyarakat. Mungkin kita berkenan Pak untuk keliling Pak, Ya, lihat monggo, fasilitas monggo. dari PMK Pak. Monggo, Nggih. silakan.